Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kotrunada Azia Zahra, NIM KHGE 21048, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Jadi, apa sih seks bebas itu? Seks bebas merupakan hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka ataupun di dalam dunia prostitusi. Adapun identifikasi masalah, yaitu statistika seks bebas di Indonesia. Menurut data dari World Health Organization, WHO menyatakan lebih dari 1 juta orang terkena PMS, yaitu penyakit menular seksual, setiap harinya. Dan 357 juta kasus terjadi setiap tahun. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2016 terjadi 41.259 kasus PMS. Dan menurut data Kementerian Kesehatan RI, ada 58% remaja putri yang hamil di luar nikah berniat aborsi. Hasil analisis ini cukup mengkhawatirkan, yaitu 6,4% di antara mereka mencoba aborsi namun gagal, sementara yang meneruskan kehamilannya ada 33%. Penyebab seks bebas. Yang pertama, rendahnya pendidikan dan moral agama. Yang kedua, minimnya pengetahuan. Yang ketiga, pengaruh media elektronik dan media cetak. Yang keempat, penyalahgunaan sosial media. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Di sini ada dampak seks bebas. Yang pertama ada chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Yang kedua ada sifilis, yaitu penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga ada herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Yang selanjutnya, yang keempat ada HIV atau AIDS, terjadi akibat infeksi virus human immunodeficiency virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya ada gonore, yaitu kencing nanah yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang keenam, ada hepatitis B, yaitu ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Berikut contoh animasi pengaruh pergaulan bebas berdampak seks bebas. Mohon simak baik-baik ya. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun
usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Setelah contoh video animasi yang melakukan seks bebas akibat pergaulan bebas tersebut, dapat dikutip bahwa janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian, jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan untuk kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Penanggulangan seks bebas
dapat meningkatkan keimanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dan keluarga. Yang ketiga, edukasi mengenai bahaya seks bebas. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kelima, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.